Bab 1095. Bertahan hidup. Setelah beberapa saat, Mileye membusuk kalajengking merah 3 kali 5 kali 2 kali. Namun, dia menemukan masalah besar, itu adalah api. Di mana mendapatkan api ini? Pada saat ini, Mileye tiba-tiba merasa semuanya begitu sulit. Saat ini, dia merasa kembali ke masa ketika dia berada di kota Kinceng. Kota Kinceng. Memikirkan saat itu, Mileye hanya bisa tersenyum kecut. Sungguh terlalu pahit saat itu. Untuk membawa manfaat bagi keluarga, dia biasanya harus bertarung dengan keluarga lain di pegunungan yang dalam selama siang dan malam. Memikirkan hal ini, Mileye tiba-tiba tertawa. Bukankah itu hanya kurang basis kultivasi? Bukankah hanya tidak ada benda asing? Mungkinkah jika dia tidak memiliki ini, dia akan menjadi orang yang tidak berguna? Memikirkan hal ini, Mileye tiba-tiba merasa penuh semangat juang. Dia memakan daging kalajengking mentah. Daging kalajengkingnya agak asam, tetapi untuk mengisi perutnya dan mengisi kembali energinya, dia harus memakannya. Hidup lebih penting dari apapun. Setelah beberapa saat, Mileye merasa bahwa dia telah mendapatkan kembali kekuatannya. Ketika dia melihat sekeliling, ada hamparan gurun yang luas di sekelilingnya. Dia harus menemukan cara untuk keluar sekarang. Mileye mengikat sepotong daging kalajengking, lalu membungkusnya dengan kain dan mengikatnya di pinggangnya. Dia berjalan menuju kejauhan. Dan saat ini, matahari yang terik tiba-tiba muncul di langit. Melihat adegan ini, ekspresi Mileye tiba-tiba berubah. Air. Harus ada air. Dengan kondisinya yang sekarang, dia bisa bertahan hingga 3 hari. Jika tidak ada air setelah 3 hari, dia akan mati. Daging kalajengking di tubuhnya hanya bisa bertahan 2 hari. Mendesak. Mileye tampak murung, lalu berjalan ke kejauhan. Sepanjang jalan, Mileye tampak waspada, tidak berani ceroboh. Di tangan kirinya ada ekor kalajengking yang tajam, yang dipotongnya dari kalajengking. Dan ini sekarang menjadi senjatanya. Setelah berjalan sekitar 1 jam, Mileye tiba-tiba berhenti karena masih ada gurun di kejauhan. Di situ, Mileye merenung. Berjalan seperti ini sama sekali tidak mungkin, tidak hanya menghabiskan energi, tetapi juga cenderung semakin dalam. Setelah Mileye merenung sejenak, dia tiba-tiba mengambil sepotong daging kalajengking dari pinggangnya, membuka kainnya, dan meletakkan daging kalajengking di depannya. Lalu, dia sendiri menyingkir dan membiarkan dirinya menyelam ke dalam pasir, hanya menyisakan kepala, kemudian dengan tenang berkonsentrasi. Tunggu. Mileye hanya menunggu tanpa bergerak. Setelah sekitar 2 jam, tiba-tiba ada gerakan di pasir di kejauhan. Mileye menyipitkan matanya sedikit, dia menatap potongan daging kalajengking. Pada saat ini, seekor piton raksasa menerobos pasir dan menggigit potongan daging kalajengking. Hampir pada saat yang sama, Mileye tiba-tiba menerobos pasir dan langsung berlari ke depan piton raksasa. Dengan lambaian tangan kirinya, segenggam pasir terbang menuju piton raksasa. Piton raksasa menutup matanya tanpa sadar, tetapi reaksinya sangat cepat. Ia menjentikkan ekornya dan menjerat Mileye secara langsung. Mileye merasa tercekik untuk sementara waktu. Pada saat ini, Mileye mendorong ekor kalajengking ke posisi 7 inci piton. Percikan darah ular. Piton raksasa mengangkat kepalanya dan meraung, lalu mengendurkan ekornya. Mileye memanfaatkan momentum tersebut dan meninju piton raksasa 7 inci jauhnya. 2. Piton bergetar. Mileye meninju lagi. Dengan pukulan ini, piton raksasa segera mengeluarkan desisan melengking. Dengan cara ini, dia buru-buru menghancurkannya berkali-kali dalam kemarahan. Lambat laun,
piton raksasa berhenti meronta dan sekarat. Mileye berhenti, dia berbaring di atas piton. Dia baru saja menggunakan semua kekuatannya. Namun, dia tidak berani istirahat, dia bangkit, lalu berjalan ke piton yang membuka matanya dan menatapnya. Mileye melihat piton. Fisik piton tidak terlalu besar, hampir sama dengan manusia normal. Tentu saja, jauh lebih panjang dari manusia normal. Mileye memandang piton, bisakah kamu mengerti bahasa manusia? Piton baru saja melihat Mileye. Mileye menggelengkan kepalanya, tidak perlu dikatakan, orang ini terlalu rendah levelnya, dia pasti belum memiliki kecerdasan. Seseorang dapat berserah diri tanpa kebijaksanaan spiritual, tetapi itu jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Setelah Mileye terdiam sesaat, dia melihat ke tangan kirinya. Pada saat ini, dia memikirkan darahnya sendiri. Kekuatan garis darah. Apakah kekuatan garis darah juga tersegel? Mileye ragu-ragu. Lalu dia menggigit ujung jari alam terobos. Dia meneteskan setetes darah ke mulut piton raksasa. Ketika setetes darah masuk, pupil ular piton mencuit tiba-tiba. Mileye membeku, apakah berhasil? Dia melihat dengan hati-hati ke piton raksasa. Piton raksasa meludahinya dengan kerinduan di matanya. Masih ingin darah. Mileye berkedip, lalu menjatuhkan setetes darah lagi ke mulut piton. Pada saat ini, piton tiba-tiba bergetar dengan penuh semangat, tetapi tidak ada yang berubah. Begitu saja, setelah Mileye mengamati sekitar setengah jam, piton masih tidak banyak berubah. Mileye kecewa. Meski darahnya berkualitas super, tidak ada gunanya melawan monster. Bagaimanapun, dia adalah manusia. Setelah kecewa, Mileye merenung lama. Akhirnya, dia mengendarai piton, mengikat kepala piton dengan strip kain. Dia dengan lembut menusuknya dengan ekor kalajengking piton 7 posisi inci, go. Piton raksasa bergetar untuk beberapa saat, kemudian terbang dengan wus. Mileye menempel di strip kain. Dia juga tidak tahu kemana piton raksasa membawanya. Pokoknya dia hanya ingin keluar dari gurun ini dan mencari sumber air. Sekitar setengah jam kemudian, piton raksasa tiba-tiba berhenti. Mileye mengerutkan kening. Pada saat ini, pasir di depannya tiba-tiba bergetar. Segera, satu persatu piton merangkak keluar dari pasir. Ada lebih dari 20 item. Melihat adegan ini, wajah Mileye tiba-tiba berubah. Sial, binatang ini membawanya ke sarangnya. Apa-apaan ini? Piton raksasa itu memandang Mileye dengan mata galak dan memuntahkan surat. Kelopak mata Mileye berkedut, benar-benar bencana. Pada saat ini, piton raksasa itu hendak menyerang. Mileye tiba-tiba memegang ekor kalajengking ke kepala piton raksasa. Piton raksasa itu tidak berhenti, malah bergegas lebih cepat. Mileye menyipitkan matanya sedikit, mungkinkah dia akan terkubur di mulut ular ini hari ini? Dengan kekuatannya saat ini, dia jelas bukan lawan dari pitons ini, bahkan tidak satu pun. Pada saat ini, piton raksasa di bawahnya tiba-tiba meraung. Dengan raungan ini, piton raksasa di depannya segera berhenti. Melihat ini, Mileye tertegun. Piton raksasa ini memiliki identitas yang tidak biasa. Mileye buru-buru berkata, "Bawa aku keluar dari sini." Piton raksasa menoleh untuk melihat Mileye. Mileye berkata, "Bisakah kamu mengerti kata-kataku? Keluarkan aku dari sini, aku akan membiarkanmu pergi." Piton raksasa memuntahkan surat itu, lalu berenang menuju kejauhan, sementara piton raksasa lainnya mengikuti dengan cepat. Sekitar 3 jam kemudian, Mileye melihat pegunungan. Ketika dia melihat pegunungan tersebut, senyum muncul di wajah Mileye.
Melihat pegunungan, Mileye merasa sedikit takut. Jika bukan karena piton raksasa yang memimpin, dia akan mati di gurun itu. Karena tidak ada air, tidak ada makanan, juga tidak ada arah. Ketika hendak meninggalkan padang pasir, piton raksasa berhenti tiba-tiba. Mileye memandang Piton dan berkata, "Suruh orangmu mundur." Piton memandang Mileye dan mengeluarkan surat itu. Mileye menunjuk ke Pitons di kejauhan, lalu melambaikan tangannya. Piton raksasa menoleh dan melihat, lalu Pitons itu mundur satu demi satu. Mileye melompat dari Piton dan berlari ke kejauhan. Piton raksasa tidak mengejar, hanya melihat Mileye yang melarikan diri di kejauhan. Setelah beberapa saat, Mileye memasuki hutan lebat. Dan piton raksasa itu masih belum pergi. Pada saat ini, Mileye berlari keluar dari hutan lebat di kejauhan. Di belakangnya ada sekawanan serigala hitam. Melihat Mileye, piton raksasa tiba-tiba menunjukkan tatapan garang. Pada saat ini, Mileye di kejauhan tiba-tiba berhenti. Dia menunjuk ke arah sekelompok piton raksasa dan kemudian dengan cepat memberi isyarat pada serigala. Piton. Di kejauhan, Mileye memberi isyarat dengan sangat cepat dan sedikit bersemangat. Lambat laun, serigala tiba-tiba melihat ke arah sekelompok piton raksasa. Ketika mereka melihat sekelompok piton raksasa, serigala-serigala itu meraung serempak. Tak lama kemudian, serigala-serigala itu bergegas menuju kelompok piton raksasa. Sekelompok piton raksasa tiba-tiba menjadi sedikit berantakan. Mileye sudah menyelinap pergi. Segera, kelompok ular piton bertarung dengan serigala. Di luar kedai, Paman Jiang memandang Amu yang berdiri di sampingnya. Amu tersenyum ringan. Kelompok ular piton sengaja mengirimnya ke kawanan serigala, tetapi mereka tidak menyadari bahwa kawanan serigala itu sangat peka terhadap wilayah mereka sendiri. Melihat mereka, dia harus waspada. Dia menunjuk ular sanca untuk membuat serigala berpikir bahwa ular piton datang untuk menyerang. Paman Jiang berkata dengan lembut, "Kamu tidak bisa keluar dari sana hanya dengan akal." Amu melihat ke depannya dan berkata dengan lembut, "Tentu saja tidak cukup. Namun, jika kamu tidak memiliki akal, kamu tidak akan bisa keluar." Paman Jiang berkata dengan suara yang dalam, "Nak, bagaimana kamu bisa keluar dari gurun itu?" Amu menggelengkan kepalanya, terkekeh, "Semuanya ada di masa lalu, jadi jangan sebutkan itu." Paman Jiang bertanya lagi, "Kamu, dua pendeta tinggi di depan, dan dia, siapa yang akan keluar dari gurun lebih cepat?" Amu berkata dengan lembut, "Dalam hal kecepatan, aku yang tercepat. Dalam hal kekuatan, mantan imam besar adalah yang paling kuat, karena dia berjuang sampai keluar dari gurun itu. Dalam hal yang paling tak tahu malu, itu milik dia." Mendengar ini, Paman Jiang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia seharusnya sudah keluar dari hutan lebat itu sekarang. Amu menggelengkan kepalanya, "Kamu salah." Mendengar ini, Paman Jiang sedikit mengernyit. Dia menoleh untuk melihat ke depannya. Ada Mileye. Pertarungan antara kelompok piton dan kelompok serigala sangat tragis, dengan mayat di mana-mana, tapi kali ini kelompok serigala memenangkan pertempuran. Karena itu berkelahi di rumah mereka. Setelah serigala hidup pergi, Mileye muncul entah dari mana lagi. Melihat mayat ular sanca di tanah, Mileye menggelengkan kepalanya, lalu mengeluarkan ekor kalajengkingnya dan mulai merobek ular pitons itu. Ambil empedu ular. Benda ini adalah suplemen yang bagus. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Mileye mengambil lebih dari 20 kantong empedu ular. Tidak hanya itu, dia juga mengupas kulit ular itu, lalu membuat mantel kulit ular untuk dipakai. Dia juga membuat sepasang sepatu kulit ular. Setelah melakukan semua ini,
Mileye melihat ke arah pegunungan di depannya. Dia tahu bahwa pegunungan ini pasti sangat berbahaya. Dia tidak dapat melakukannya dengan kemampuannya saat ini jika dia ingin melintasi pegunungan ini. Setelah beberapa saat, Mileye tiba-tiba mengambil beberapa daun kering di samping hutan lebat. Di depan bar, Paman Jiang memandang Amu. Apa yang akan dia lakukan? Amu terdiam. Paman Jiang menoleh untuk melihat lubang hitam. Dalam gambar, Mileye sedang memutar sepotong kayu dengan penuh semangat. Sekitar 1/4 jam kemudian, cabang kayu di depannya terbakar. Paman Jiang bertanya dengan lembut. Dia ingin menyalakan api untuk makanan. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba membuat obor dan menyalakannya di luar hutan lebat. Melihat pemandangan ini, Paman Jiang berkata dengan kaget, dia ingin membakar gunung. Apakah dia gila? Bukankah dia terlalu kejam? Amu memandang Paman Jiang dengan ekspresi aneh. Mengapa kamu bersimpati dengan monster-monster itu? Paman Jiang bersambung.